Oke, kali ini kita akan lanjutkan alur cerita Sucangga. Sebelumnya, saya mohon maaf ya, soalnya beberapa hari ini saya gak update. Ya soalnya selain nunggu chapternya update, saya juga sibuk di itu ya, ternak mimin. Maksudnya peternakan mimin ya. Soalnya juga saya selain buat video di YouTube, saya juga berfokus ke peternakan juga. Jadi ya, kesibukan mimin dibagi menjadi dua. Oke, setidaknya sekarang sudah ada live chapternya, jadi kita bisa bahas. Oke, langsung kita menuju ke alur ceritanya. Cerita berlanjut. Sebelumnya, Sucangga disambut oleh seorang wanita cantik, dan identitas dari wanita itu adalah Yi Xing-er. Sucangga tahu, dalam cerita aslinya Xing-er akan menjadi Ratu Abadi Dinasti. Kekuatan super yang bertanggung jawab atas 9 surga. Bahkan, iblis besar Feng Wangxing harus menghormatinya. Tapi sekarang, ya, dia hanya terlihat seperti gadis biasa. Xing-er memperkenalkan dirinya kepada Sucangga. Dia berkata bahwa dirinya adalah seorang putri ketiga keluarga Yin di kota Suantian. Dia juga berkata bila dirinya pernah bertemu dengan Sucangga sebelumnya. Dia bertanya apakah Sucangga tahu alasannya mengundang Sucangga. Sucangga tahu kubu-kubu hantu itu memiliki energi spiritual yang kuat. Tetapi energi tersebut bukan berasal dari Xing-er, melainkan berasal dari orang-orang yang berusaha untuk melindungi Xing-er. Terlebih lagi Xing-er terlihat tanpa akar spiritual, dan Xing-er juga tidak dapat menumbuhkan jiwa sejati. Penghalang di depan pintu Xing-er sudah membuktikan semua itu, karena yang dapat memasukinya hanyalah seorang yang telah menghilangkan energi spiritualnya saja. Xing-er tak salah menilai Sucangga karena dia memiliki penglihatan yang tajam. Xing-er berkata, dengan tidak memiliki bakat bawaan, dirinya selalu dipandang rendah sejak dirinya masih kecil. Tetapi, karena bentuk tubuhnya yang sangat indah, dia menjadi cadangan bagi dinasti abadi. Dia memberitahu Sucangga apabila dirinya telah dijodohkan oleh orang tuanya dengan pangeran tertua dinasti abadi. Tetapi, dia tidak ingin mereka mengandalkannya seperti ini. Mendengar Xing-er berkata dinasti abadi, Sucangga teringat sesuatu dan menanyakan kepada Xing-er. Xing-er membenarkan pertanyaan Sucangga. Dia memberitahu Sucangga apabila dirinya mempelajari Sucangga dari batu bayangan yang dibawa oleh Xuan Yuan Wuhen, pangeran ketiga dinasti abadi. Xing-er berharap Sucangga bisa membantunya. Sucangga yang merasa dia tidak pernah bertemu dengan Xing-er, dia meminta untuk tidak membahas itu karena Sucangga tidak mau terlibat dalam masalah keluarga Xing-er dan dinasti abadi. Sucangga pun beranjak pergi meninggalkan Xing-er. Tapi Xing-er menahan Sucangga. Melihat Xing-er seperti itu, Sucangga cukup penasaran apa yang bisa Xing-er tawarkan dalam kondisi ini. Dengan muka memerah dan malu-malu, Xing-er berkata jika Sucangga mau membantunya ketika Xing-er sudah menikah dengan dinasti abadi dan memegang jabatan tinggi, dia tak akan melupakan jasa Sucangga dan akan membuka 19 juta lapangan pekerjaan. Sucangga bertanya, apakah Xing-er tahu bahwa dinasti abadi adalah kekuatan super di 9 surga atas? Jadi, jika dia menghancurkan tugu dinasti abadi, mereka tak akan melepaskan Sucangga. Dengan terbata-bata Xing-er berkata, bila dia bisa. Sucangga dengan muka annoyingnya berkata bahwa Xing-er harus membayar lebih. Mendengar itu Xing-er pun langsung dibuat tersipu malu. Dia mengerti maksud Sucangga dan dia pun langsung menanggalkan bajunya. Dia bersedia melakukannya bila Sucangga tidak keberatan. Waduh. Sedangkan Linglong yang melihat itu, dia cukup kesal. Linglong langsung memukul Sucangga dan bertanya, apakah Sucangga belum puas melihat gunung kembar itu? Sucangga pun mencoba meluruskan kesalahpahaman ini. Dia berkata, bila dia hanya ingin melihat seberapa besar tekad Xing-er saja, bukan tubuhnya. Dia pun berjanji akan menghentikan ini sesegera mungkin. Sucangga pun menarik tangan Xing-er dan berkata bahwa itu sudah cukup. Xing-er di situ menangis. Dia berkata bahwa dia bisa melakukannya. Dia akan menyesuaikan keadaan dan tidak akan mengganggu kesenangan Sucangga. Sucangga menenangkan Xing-er. Dia memberitahu bahwa dia bisa membantu Xing-er, tetapi dia juga memiliki satu syarat. Xing-er tahu bahwa semua itu pasti ada harganya yang harus dibayar. Sucangga mengeluarkan sebuah pil yang akan diberikan kepada Xing-er karena Xing-er tidak memiliki akar spiritual bawaan dan dia hanya memanfaatkan kekuatan eksternalnya saja.
Maka dari itu, pil itu bisa ditanam di tubuh Xing Er dan akan menumbuhkan akar spiritual secara perlahan dan akan mengaktifkan pembuluh darah spiritual. Dengan kata lain, itu adalah obat mujarab. Su Chang'e juga berkata bahwa dia tidak memberikan itu kepada Xing Er tanpa alasan. Tapi Xing Er di sini tanpa ragu langsung menelannya. Melihat itu Su Chang'e bertanya, apakah Xing Er tidak mau mendengarkan syarat dan ketentuannya terlebih dahulu. Dia juga bertanya, bagaimana jika Xing Er tidak bisa membayarnya? Dengan serius Xing Er berkata, apapun yang terjadi, dia akan menerima semuanya, seperti yang Su Chang'e harapkan dari calon ratu dinasti Wan Zhan. Ia rasa semua keberanian itu sepadan dengan semua usahanya. Su Chang'e memberitahu Xing Er bila dia harus mencapai ranah Earth Supreme dalam waktu 1 tahun, karena Su Chang'e tidak mau bersama dengan seorang samba. Kedua, jika terjadi sesuatu di masa depan, Xing Er harus mematuhi perintah Su Chang'e kapanpun. Tapi, Su Chang'e juga menenangkan Xing Er bila dia tidak akan melakukan apapun yang tidak menghormati para leluhur Xing Er. Dan jika Xing Er tidak bisa melakukan apapun, Su Chang'e akan mengambil pil atau mutiara itu dari tubuh Xing Er. Jika mutiara ditarik keluar, jiwa Xing Er akan tersebar. Xing Er berkata bahwa kultivasi adalah perjuangan hidup dan mati. Terlebih lagi, baginya membantu Su Chang'e adalah sebuah kesempatan yang hanya terjadi sekali dari sejuta kesempatan. Xing Er tidak peduli dengan apapun hasilnya. Dia berjanji akan menerima semuanya. Karena Xing Er sudah bertekad, Su Chang'e pun akan membantu Xing Er untuk memurnikannya dengan cepat, sehingga Xing Er bisa dengan cepat menyatukan mutiara rohnya. Namun selama proses pemurnian, energi spiritual dipancarkan dan lingkaran-lingkaran kecil dan besar di alam surgawi berputar dan bintang-bintang bergerak. Semua pori-pori di tubuh harus dibuka. Dengan malu-malu, Su Chang'e memberikan kode dengan berkata, semua yang menghalangi harus dilepas. Mendapati itu Xing Er mengerti apa yang dimaksud oleh Su Chang'e. Dia pun mulai melepaskan pakaiannya dan dia mengajak Su Chang'e untuk segera datang padanya. Wadah. Sedangkan di tempat lain, nampak di situ ada lonjakan energi yang sangat kuat. Ya, itu adalah Wan Xing. Di situ juga ada seekor burung poni kecil yang meminta Wan Xing untuk berhenti. Wan Xing sangat kesal dan bertanya-tanya kenapa dirinya tidak bisa menyerap warisan kaisar perang dengan baik. Saking kesalnya, dia sampai melampiaskannya kepada sebuah batu besar. Wan Xing bertanya-tanya apa yang ia bisa lakukan ketika bertemu dengan orang yang lebih kuat. Dia juga bertanya apakah masternya akan meninggalkannya lagi. Burung kecil itu menasihati Wan Xing apabila tidak ada sesuatu yang bisa diselesaikan dalam 1 malam, karena Wan Xing menggunakan seluring array untuk menyatukan inti emas dari banyak iblis besar yang untuk sementara meningkatkan batas atas kultivasi Wan Xing dan memperoleh warisan kaisar perang, baik itu pil emas iblis agung maupun warisan kaisar perang. Butuh waktu untuk menyempurnakannya. Karena Wan Xing begitu bingung dan gelisah, itu hanya akan memperlambat Wan Xing. Namun Wan Xing di situ langsung menebaskan pedangnya dan berkata bila dirinya tidak peduli. Wan Xing cukup putus asa karena dirinya begitu lemah. Dia takut masternya akan meninggalkannya lagi. Pada saat itu juga ada sesuatu yang bersinar dari perut Wan Xing. Nampak di situ ada sebuah liontin berwarna emas. Dia ingat liontin itu diberikan oleh Mu Xingzheng. Dia memberikan liontin itu kepada Wan Xing dan juga Su Chang'e karena mereka berdua mengatakan akan melindungi kota Wan Xiong. Mu Xingzheng juga memberitahu apabila terjadi sesuatu pada kota Wan Xiong, liontin itu akan bereaksi. Mu Xingzheng berharap mereka berdua bisa datang dan membantu kota Wan Xiong. Karena sekarang liontin itu bereaksi, Wan Xing tahu bila kota Wan Xiong kini dalam bahaya dan dia harus segera pergi ke sana. Wan Xing pun langsung bergegas pergi. Burung kecil itu bertanya, apabila kota Wan Xiong dalam bahaya, apa hubungannya dengan Wan Xing? Wan Xing melesat kencang mengabaikan burung kecil itu. Wan Xing tahu masternya juga menerima alarm itu dan akan segera pergi ke sana juga. Dengan itu, Wan Xing bisa melihat masternya lagi. Burung kecil itu merasa Wan Xing begitu jahat. Dengan itu, dia pantas menjadi Ratu Netherworld masa depan yang akan mendominasi 9 langit atas. Burung kecil itu tidak tahu mau senang atau tidak. Balik lagi ke tempat Su Chang'e. Seperti Wan Xing tadi, liontin milik Su Chang'e juga bereaksi. Xing Er yang melihat itu bertanya pada Su Chang'e apa yang sebenarnya terjadi. Su Chang'e berkata bahwa ada sesuatu yang terjadi secara tiba-tiba. Dia memberitahu Xing Er bila mutiara di dalam tubuh Xing Er sudah menyatu dan sisanya Su Chang'e serahkan kepada Xing Er sendiri. Xing Er langsung memberikan salam hormat kepada Su Chang'e. Dia berjanji akan mengingat instruksi Su Chang'e. Su Chang'e pun langsung bergegas pergi menuju kota Wan Xiong. Melihat Su Chang'e pergi terburu-buru, Xing Er bertanya apakah Su Chang'e takut dirinya meminta pertanggungjawaban. Wadah. Singkatnya, sekarang Su Chang'e sudah tiba di kota Wan Xiong. Nampak di situ kota Wan Xiong sudah hancur dan banyak sekali orang yang sudah tak bernyawa tergeletak di tempat itu.
Su Chang'e tak mengira dia terlambat. Pada saat itu juga, dia merasakan ada seseorang yang datang. Nampak di situ ada 5 cahaya kuning yang turun dari langit. Dengan kekuatan yang begitu kuat, Su Chang'e tahu bila itu adalah 5 petinggi surga. Salah satu dari orang itu menuduh Su Chang'e yang melakukan semua ini. Dia berkata, "Kau seorang preman, berani berkolusi dengan iblis dan membantai seluruh kota Wanxia. Bunuh begitu banyak nyawa tak berdosa. Kau pasti akan dibenci dunia. Mengapa kau tidak menyerah dan menerima hukuman kami?" Su Chang'e yang mendengar itu menganggap itu lucu, karena mereka mengira itu adalah ulah dirinya. Dengan santainya mereka berkata, jika mereka mengatakan iya, maka itulah yang terjadi. Karena itulah cara mereka melakukannya. Waduh, kayak para elit Konoha aja suka nyalain orang biasa. Waduh. Su Chang'e bersiap dengan jurus miliknya. Melihat itu mereka dibuat terkejut. Su Chang'e langsung mengeluarkan sebuah kilatan ungu yang menggelegar dan membuat mereka panik. Su Chang'e menangkap salah satu dari 5 orang itu dan langsung menghabisinya dengan pancaran energi yang sangat kuat. Melihat rekan mereka dihabisi Su Chang'e hanya dengan satu gerakan saja, mereka berempat yang masih hidup dibuat bergetar ketakutan. Mereka tak mengira Su Chang'e bisa menghabisi dengan satu serangan saja, padahal kepala istana klannya saja tidak bisa melakukannya. Sedangkan Su Chang'e sendiri cukup panik karena serangan barusan menguras seluruh kekuatannya. Su Chang'e bertujuan untuk menakut-nakuti mereka saja supaya mereka ketakutan dan mundur. Dengan kekuatannya, mustahil bagi Su Chang'e untuk lolos tanpa cedera dari tangan 5 dewa surgawi tertinggi. Jadi, lebih baik menakuti mereka. Dengan berlagak kuat, Su Chang'e berkata kepada mereka, bila mereka tidak ingin mokat, lebih baik mereka pergi secepat mungkin. Di dalam hati Su Chang'e berharap mereka segera pergi secepat mungkin. Orang itu malah berkata, bila mereka tidak menyangka saja, Su Chang'e sebagai mandan Raja Dewa masih memiliki kekuatan yang luar biasa. Dia juga menganggap mereka telah ceroboh, meremehkan Su Chang'e. Dengan itu, mereka bertekad akan menunjukkan keseriusan mereka. Mendapat itu Su Chang'e sangat panik. Dia bertanya-tanya, sebagai penjahat apakah mereka tidak bisa terlalu ambisius? Orang ini meminta Su Chang'e untuk melihat tulang punggung mereka. Su Chang'e di dalam hati berkata, bila dia tidak ingin melihatnya dan meminta mereka untuk lebih baik pergi saja. Pada saat itu juga, ada sebuah serangan hijau yang mendarat ke arah tubuh para petinggi surga itu. Mereka tak menyangka ternyata masih ada orang lain selain Su Chang'e. Su Chang'e tahu bahwa itu adalah pohon Willow. Mereka yang terkena serangan pohon itu bertanya-tanya, apa itu sebenarnya? Orang ini meminta rekan-rekannya untuk tidak berpisah, karena bila mereka terpisah, akan mudah tertangkap. Mereka semua sangat ketakutan dan berusaha untuk segera melarikan diri. Tapi, usaha mereka sia-sia. Orang ini cukup kesal, dia langsung menebas. Apa ya ini namanya? Ranting gitu aja ya. Dia langsung menebas ranting pohon itu. Tapi Su Chang'e langsung berada di belakang orang itu. Dia menganggap Su Chang'e tidak memiliki etika bela diri. Su Chang'e malah bertanya, apa itu etika bela diri? Apakah itu bisa dimakan? Su Chang'e menyerang orang itu, sehingga dia berhasil dijerat oleh ranting-ranting pohon Willow. Setelah itu ada suara yang memanggil Su Chang'e dengan sebutan Raja Dewa. Dia menganggap orang-orang itu hanyalah segerombolan antek dari kuil kegelapan. Dia akan menghabisi mereka dengan bersih dan rapi. Dia juga menganggap Su Chang'e masih terlihat sama dengan Su Chang'e di 1000 tahun yang lalu, suka mempermainkan lawannya. Identitas orang itu adalah Liu Yuexi. Sedangkan di tempat Wang Xing, nampak di situ Mu Xingchen sedang terluka dan diobati oleh Wang Xing. Mu Xingchen bertanya mengapa Wang Xing menolongnya dan para anggota klannya, padahal Wang Xing tidak memiliki hutang padanya. Wang Xing berkata, bila itu adalah sudah tugasnya untuk melindungi kota Wanxia. Meskipun dia tidak bisa mengalahkan para orang berjubah itu, dia masih bisa melindungi sebagian besar dari mereka. Wang Xing menenangkan Mu Xingchen, karena penghalang yang melindungi mereka sekarang begitu kuat. Mu Xingchen menarik tangan Wang Xing dan mengajaknya untuk mengikutinya. Singkatnya, mereka sekarang sudah menjauh dari kerumunan. Wang Xing bertanya kenapa mereka harus pergi diam-diam. Mu Xingchen pun menanggalkan pakaiannya. Mendapat itu Wang Xing cukup terkejut. Terlebih lagi, dia masih normal dan tidak mungkin bercinta dengan sesama wanita. Dia pun beranjak pergi. Tapi Mu Xingchen menahan Wang Xing dan memintanya untuk mendengarkannya sebentar. Waduh, mau ngapain ya?